Mungkin nanti setelah ini ya. Tapi kalau ngarang lagu selain takut dijudge lagunya akan mirip seperti siapa itu kan natural apa ketakutan newbie ya kan Ketakutan newbie ya. biasanya itu yang muncul pertama kali laguku mirip ini gak ya mirip itu gak ya tapi setelah pengalamanku pribadi setelah bertahun-tahun mencoba menciptakan lagu dan pernah menciptakan lagu dan pernah rilis dan disukai orang gitu setelah beberapa tahun kok kayaknya aku semakin bangga kalau mirip lagunya orang. Oh berarti yang selama ini aku dengerin seleranya berarti masuk nih maksudnya tapi tanpa ini ya tanpa niat akan mengambil gitu ya. Iya. Kadang-kadang karena ya saking banyaknya not juga atau referensi yang kita dengar kan mungkin juga berpengaruh sangat banyak juga kita secara nggak sadar mungkin jadi mirip sama lagu apa padahal kita nggak niat gitu. Nggak niat gitu ya. Padahal nggak niat kayak gitu. Berarti mengatasi kamu pernah nggak sih punya pengalaman awal nulis lagu takut untuk kamu atasi ini ya? Iya, kamu untuk melangkah. Nah, itu lagu ya. Kamu apa namanya? Kalau dari bawah ada nggak solusinya waktu itu kalau dari pengalaman? Kalau dari pengalaman tuh sih semakin sering kita mencoba untuk membuat lagu pasti tingkat kepedean kita tuh akan meningkat. Jadi harus latihan terus ya? Iya harus latihan terus. Maksudnya iya gimana caranya kita nemuin metode kita nih untuk bikin lagu arah kita tuh enaknya dimulai dari mana dulu terus kayak gitu ya sering-sering bikin lagu aja dan jangan pernah takut untuk mendengarkan karya kita kepada orang lain gitu minta saran juga nggak apa-apa kalau menurut aku ya. Nah, mungkin kita bisa formulasikan nih hari ini nih malam ini ya kan. Nah, kalau nggak salah itu ada dua langkah dalam menulis lagu biasanya. Apakah dari chord dulu atau dari lirik dulu biasanya kan itu pertanyaannya. Kalau Uap apa nih? Aku yang nanya nggak apa-apa ini. Itu silakan dong. Aku sambil discussion nggak apa-apa ini ya. Group discussion. Ya kalau dari aku sendiri sih sebenarnya you can start from anywhere that you comfortable with gitu ya. Mau dimulai dari bikin refnya dulu, mau dimulai dari verse-nya dulu atau mau kita mid-range chord-nya dulu itu nggak ada yang salah nggak ada yang benar gitu. Maksudnya ya setiap orang punya cara masing-masing. Mau dimulai dari mana nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga. Karena setiap songwriter pasti punya cara masing-masing nggak sih mas? Kalau mas gimana? Dan satu pencipta mungkin bisa melakukan keduanya gitu. Iya. Di suatu ketika lagi sambil duduk aja. Iya boleh. Dari penonton gitu. Aku pernah baca nih kata Paul McCartney asik kayak kenal ya kan? Kayak kenal Paul McCartney itu katanya jam atau masa ketika antara sadar dan ngantuk itu tuh paling asik tuh. Benar, setuju. Ya kan? Jadi ada pentingnya juga punya gitar yang bisa dibawa ke kasur. Iya. Jadi biasanya inspirasi tuh muncul malam-malam ya mas ya? Pas ngawur, pas gendir-gendirnya ngawur gitu kayak apa nih tiba-tiba buat senandung gitu. Benar. Ada kalanya yang begitu duluan. Iya. Ada kalanya di konsep dari awal. Iya. Pengalaman pribadi aku pernah pas lagi naik motor tuh suka nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada distraksi gitu maksudnya. Ketika naik motor tuh kita nggak bisa merokok, kita nggak bisa main handphone ya kan. Jadi konsentrasi naik motor tapi otaknya pergi kemana-mana karena kita musisi kali ya. Asik. Musisi enggak? Musisi banget nih. Musisi. Itu. Jadi pikirannya kemana-mana. Pengalamanku pribadi adalah aku memikirkan aku kok udah lama ya kan rasanya kangen. Gimana ya rasanya kangen tuh gimana sih gitu. Waktu itu aku pengalaman pribadi ketika menciptakan lagu judulnya Terlalu Rindu. Sorry, terlalu rindu. Rindu. Iya. Jadi ada permainan kata-kata di situ tuh. Wah. Jadi rindu itu bisa bermakna saling rindu. Tapi malam itu aku menarik bersama temanku sih waktu itu. Rindu itu artinya kangen rasanya rindu. Iya. Saking seringnya ketemu. Nah itu aku pikirkan konsepnya di sepeda motor tuh. Gini lucu ya gini ya. Lalu malam itu tuh aku mencari nada yang unik tapi tanpa alat instrumen. Iya. Di sini. Baru di pikiran doang. Baru di sini. Jadi aku membuat satu
hipotesis gitu, bahwa aku ingin menyampaikan rasa rindunya kangen. Iya. Kangen rasanya rindu kan? Karena rasanya kangen sama orang gitu kan. Kangen rasanya kangen sama orang. Karena saking seringnya ketemu. Dalam kurung bosen. Itu karena saya sambil ada referensi bahwa Chicago juga pernah. Chicago apa Chicago? Chicago ya. Chicago ya. Chicago juga pernah ada liriknya, ada even lovers love even lover need a holiday. Even lovers need a holiday. Even lovers need a holiday. Oh ya, your favorite song Chicago. Hard to say I'm sorry ya. Yeah, Hard to say I'm sorry. Yeah, hard to say I'm sorry ya. Nah itu even lovers need a holiday for away from each other itu kan temanya sebenarnya tentang itu. Lalu aku membuat satu kata-kata saat ini, saat-saat seperti ini aku merasa amat sangat mencinta. Jadi sangat cinta tapi aku ingin kembali merasakan rasa rindu. Kita pun tulis dulu di kata-katanya sampai rumah, sampai kosan waktu itu, sampai kosan aku tulis dulu supaya ada konsep gitu, tanpa ada buat dulu gitu. Jadi kata-kata dulu apa notasi dulu? Aku melakukan keduanya mas. Tergantung mood ya. Iya betul. Karena ada kalanya kita bisa gini-gini dulu tanpa ada lirik, tapi ada juga ada kalanya lagu lain itu lirik dulu. Kalau kamu pengalaman bagaimana? Kalau aku mostly bikin lagu itu biasanya nemuin chordnya dulu, notnya dulu. Ya. Abis itu aku humming, baru bisa aku tentuin kira-kira kalau ada kayak gini cocoknya dimasukin tema seperti apa ya. Oke. Kalau aku biasanya gitu. Tapi ya benar kata Mas Feda tadi, kita itu bisa nemuin inspirasi tuh kapan aja dan di mana aja. Mau kita lagi di kamar mandi, mau kita lagi kena macet, mau lagi nunggu sesuatu gitu. Dan pengalaman aku ketika kita mendapatkan inspirasi itu, rekamannya dulu gitu. Mumpung sekarang ada handphone. Apapun yang ada di pikiran kamu, rekamannya dulu. Jangan takut untuk memulai ini kan jadinya kayak apa ya. Maksudnya jadi bagus atau enggak ya. Rekamannya dulu, nggak ada salahnya. Kalau aku sih biasanya gitu. Mumpung aku ingat nih, habis nonton beberapa bulan lalu sih sebenarnya. Lagi-lagi Opa Paul McCartney asik. Yang aku sangat kenal itu ya kan. Best friend ya? Seakan-akan. Opa Paul McCartney adalah basis dan pencipta lagu dari The Beatles ya. Sebuah band yang legendaris itu. Di interview sama kemarin itu aku nonton 321. Siapa yang interview ya? Produser Rick Rubin. Rick Rubin. Ditanyain sama Rick Rubin, gimana sih lagumu bisa everlasting? Wih ini sebuah pertanyaan yang emas ini. Gimana caranya Paul McCartney bisa menciptakan lagu yang everlasting kata dia? Ternyata kuncinya ketika menciptakan dia nggak punya media recording, nggak pernah punya media rekam, tapi otaknya yang merekamnya gitu. Jadi malam-malam dia sama John berhadapan ngarang lagu. Itu gitu kan, habis itu bagus. Oke, habis itu udah nggak direkam. Besoknya dites, gimana lagu kita lagu itu semalam gitu. Yang mana ya? Yang ini yang mana ya? Nah itu kalau misalnya sampai lupa, berarti ya benar. Katanya. Iya benar. Berarti enggak. Setuju. Kata dia kurang bagus. Maksudnya kurang bisa diingat gitu loh. Jadi pengalaman juga kalau misalnya kita bikin lagu, ya biasanya aku mulai dari ref dulu kan mas. Biasanya mulai dari ref dulu ke verse dulu. Macam-macam juga Ya. Tapi once kita biasanya bikin sebuah ref itu kan kayak kuncinya dari lagu itu ya. Hooknya gitu. Kapten hooknya. Ketika kita bikin ref yang orang itu bisa nyanyi terus, ya berarti kemungkinan lagu itu berarti berhasil kita bikin. Orang pertama adalah kita sendiri. Nah, kalau kita sendiri yang bikin aja lupa sama nadanya, ya berarti kurang. Wah ini kurang oke nih berarti lagu. Tapi jangan patah semangat, karena mungkin besok paginya memang lupa. Tapi pas sore-sore mungkin dicoba lagi ingat. Yang tadi yang mana ya? Gitu. Atau mungkin dari yang udah kita bikin kemarin bisa kita rubah lagi, kita adjust lagi nadanya atau liriknya. Dan sekarang kita jangan lupa punya media. Handphone pasti ada dong dipegang ya kan? Ya. Itu kita rekam aja dulu. Itu salah satu tips dan trik masa kini lah ya untuk mencipta lagu. Karena yang paling sering ya kita sering pas bikin lagu tuh inget nadanya, wah ini udah kece banget ya nadanya, liriknya udah pas banget ya. 5 menit kemudian lupa mas.
Bahkan ini sekarang temennya Paul McCartney nih, gak apa-apa ya, Paul McCartney ya sama George Harrison ya. Jadi satu lagi adalah George Harrison. Ada satu lagu Beatles yang sangat terkenal yang sekarang streamingnya paling gede justru penciptanya adalah George Harrison. Judulnya Here Comes the Sun. Ya, itu streamingnya sekarang paling tinggi. Gak tahu kenapa, karena ada iklan atau apa, gak ngerti aku. Nah itu teman-teman bisa googling Here Comes the Sun, George Harrison handwriting. Jadi George Harrison ada tulisan tangannya. Di situ dia kasih clue untuk part of the song. Yeah. Jadi ada bagiannya yang itu kan, itu mirip seperti lagu sahabatnya Eric Clapton. Yeah. Jadi dia tambahin di situ Cream sebagai clue bahwa feel-nya akan seperti itu nantinya. Tulisannya RIM ya. KRIM. Susu Karnes terus. Bukan, cereal. Iya, bandnya Eric Clapton ya di situ. Maksudnya dia bisa ngasih apa namanya clue buat lagunya adalah nanti feel-nya akan begitu. Berarti kalau misalnya begitu kan dia tinggal akan keluar, habis itu nyanyi ya gitu aja. Tapi Mas Vega punya pengalaman nggak bikin lagu yang secara nggak sadar mirip banget sama lagu kesukaan Mas Vega yang lain? Nah, itu tadi Rindu Merindu kan iya Rindu Merindu itu sejujurnya nih, sekarang sejujurnya nih itu memang ada nyambelnya dalam tanda petik. Jadi depannya yang tadi saat-saat seperti ini, itu depannya seperti itu. Aku merasa sangat mencinta, tapi ada yang tak benar aku rasakan lagi. Gitu kan? Itu menggambarkan. Nah, itu bait pertama itu menggambarkan aku yang udah lama nggak aku rasain ini. Yeah. Yaitu kangen tadi kan. Nah itu habis itu bait kedua menceritakan ya selanjutnya. Kemudian rapnya itu aku mengalir tanpa nyambel. Keluarnya sayangku, oh sayangku, izinkan aku pergi dulu, biar ku rasakan rindu merindu. Itu lagunya. Ternyata setelah direkam dan dibikinkan demo, lah seperti Georgie Porgy. Toto. Tanpa disadari. Ya. Aku nggak tahu beberapa malam sebelumnya mungkin aku dengerin Toto, tapi Bener. enaknya kemana nih ya? Pas rapnya? Karena kan ke sini kan habis itu aku bikin gitu, tapi distorted. Aku juga pernah Mas bikin kayak gitu. Lalu kamu menyerah atau enggak habis itu? Nah, Tapi nanti aku jujur suka banget nih sama lagunya. Lagunya judulnya kita ambil gitar buat kamu. Iya dong, langsung kan. Pas sekali ya. Sudah dipasangin wireless. Asik. Wireless tadi. Dari hari-hari musik, kabel los, ya kan? Sedap. Aman. Apa ini? Pakai kabel. Oh, vokal. Ke depan nih. Masa? Ini apa nih? Mau nyampe? Box itu. Album ini dibuat tahun 2009 di dalam taksi Iya. Jadi waktu itu aku bikin lagu iseng, gak kebayang pengen lagu ini tuh mirip lagu apa. Tapi pas aku mainin refnya, aku lupa ini judulnya apa Mas, sumpah aku lupa. Kayak gini lagunya. Oh, tiada ku sesali jalin kisah denganmu, namun cukup sudah, biarkanlah aku mencoba melangkah sendiri tanpamu. Pas aku dengar lagunya mirip Kaunya Chandra Dasa. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan tadinya mau gue bikinin ini jadi single, terus kayak wah ini terlalu mirip sama kau sih, ya udah disimpan aja. Disimpan dulu. Ya disimpan dulu. Nah, menutup kemungkinan besok kita
bakal bisa modifikasi lagunya atau kayak gimana juga nggak tahu. Tapi memang sering terjadi ketika kita bikin lagu ya kita nggak sadar lagu ini mirip lagu apa. Ya, Gitu. ya. Kalau itu terjadi akhirnya yang kamu lakukan meng-hold dulu ya. Hold dulu. Untuk lagu yang ini. Iya. Kalau yang waktu itu ya aku cuek sih sebenarnya. Dan nggak apa-apa juga gitu. Karena lu mati. Oh kenceng nih. Jadi waktu itu cuek karena aku tahu ada regulasi yang membatasi. Ya. Ada 8 bar yang kalau terlalu mirip itu. Itu baru. Ya. Dan miripnya bukan chord ya. Miripnya adalah nada. Karena ternyata identitas sebuah lagu itu ternyata lirik dan nadanya, Ya. bukan chordnya. Betul. Jadi alunan nadanya kalau sama persis tuh baru bisa disu sama orang yang pendahulunya. Tapi sebenarnya banyak terjadi banget loh mas di lagu-lagu zaman dulu. Indonesia atau di barat? Indonesia. Oh, kalau Indonesia iya, bahkan satu Banget. lagu. Satu lagu Iya. full. Itu sebuah masa kelam masa kelam hukum musik lah ya Iya. zaman dulu ya, karena banyak lagu barat yang disadur dari bahasa Indonesia dan itu menjadi single seorang penyanyi. Iya. Dan di Indonesia terkenal banget. Iya. Banyak. Tanpa ada izin dan sebagainya. Iya. Itu kan zaman dulu ya. Nggak disamperin Bob Geldof ya. Oh iya. Lo nggak tahu Bob Geldof? CIA ya. Bukan. Oh. Aktivis itu Hak kekayaan intelektual kan? Kekayaan intelektual. Ya. Iya. Nah, Itu ini pengalaman kami. outputnya dari pengalaman kalian itu seperti apa? Boleh dipertunjukkan ke kita? Oh, asik. satu ya. Itu Satu. Oh ya satu. Kita diminta menyanyikan salah satu lagu sepenggal aja lah ya. Full nggak apa-apa. Full juga nggak apa-apa. Lagumu dan laguku. Oke. Aku dulu ya. Karena belum ada lagu kita. Jadi mau tahu. Oke. Belum, mungkin nanti di kota-kota berikutnya kami akan mengarang lagu bersama ya. Iya. Teman-teman kalau ada pertanyaan di sini ada hadiah dari area musik berupa 2 senar secara free. Ini senar Electro Harmonix Elektrik. 09, dua-duanya 09. Cocok ya? Cocok saya. Oh kamu cocok ya? Tapi untuk teman-teman aku. Ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan mengenai tips song recording. Song recording. Sama ini. Oke, lagu yang mau aku mainin ini aku tulis tahun 2017. Ini bisa dibilang mungkin lagu tentang selingkuh yang aku bungkus secara manis gitu. Ini yang kamu karang waktu SD itu? Bukan waktu SD. Ini judulnya Terperangkap. Jadi lagunya tentang gimana saat kita menikmati diri kita saat kita diselingkuhin dan saat kita menyelingkuhi orang. Ini pelajaran yang sangat tidak baik untuk ditiru ya teman-teman. Cuman waktu ini memang waktu aku bikin lagu ini memang topiknya datang aja tiba-tiba kan bayangnya pasti banyak orang yang ngalamin gitu. Pengalamanmu atau nonton infotainment ini? Bayangin aja mas, bayangin aja. Saya bukan pengalamanku. Oh baik. Oke, judulnya Terperangkap. Ini sudah ada di semua digital platform dan sudah bisa di-post di radio-radio juga. Sungguh melengkapi setiap sudut keraguan yang menentangku berlari menujumu. Tak peduli bagaimana kenyataan, sekali jatuh cinta tetap jatuh cinta pada dirimu.
Iya. Mantap. Sekali jatuh cinta, aku akan tetap jatuh cinta. Iya. Ku terima diri, kau terima diriku meski harus berbagi cinta tak hanya denganmu. Jadi gak punya pacar. Biaya, jadi sebenarnya lagu duet. Jadi pas aku rilis aku duet sama salah penyanyi cowok dokter namanya Dokter Alufron. Terus ya udah, aku jadi ceweknya, which is itu di verse kedua yang menceritakan bahwa aku nih yang nyelingkuhin gitu loh. Aku yang udah punya pacar, terus suka sama orang lain, juga ada hubungan sama orang lain. Tapi yang ngasih tahu bahwa ke si orang yang jadi selingkuhan aku itu, bahwa walaupun lo bukan milik gue seutuhnya, tapi lo punya seluruh hati gue. Ya itu si penyanyi yang satunya. Iya. Dokter. Iya. Oh wow. Sebelum lanjut ya, ada pertanyaan nggak teman-teman? 2 pertanyaan saja mas. Ada yang mau bertanya mengenai apa saja? Boleh? Sedikit boleh mas? Gak apa-apa dong. Halo, selamat malam. Halo. Nama Giarta. Mau nanya untuk keduanya, Mas Vega sama Bawak. Gimana kan kalian bikin lagu nih misalnya, udah jadi misalnya. Gimana cara kalian menentukan aransemen yang tepat buat lagu itu gitu? Oke. Kayak tadi kan bikin aktis juga enak tuh, Iya. bikin akustik juga enak. Lagunya Mas Vega tadi yang itu juga bisa dibikin kayak agak naik kayak kemarin itu aransemen enak itu juga bisa. Dibikin Nah lima deh. ya kayak gitu-gitu kan enak-enak semua tuh. Maksudnya gimana cara nentuin yang tempat aransemennya itu gitu, atau ditentukan dengan karakter kita kan kita syutingnya siapa gitu, disadur gitu aransemennya atau gimana, itu aja sih. Mega dulu aja. Sebenarnya nggak ada. Selamat sebelumnya Anda mendapatkan Electroharmonics. Woi, Dosen dari Hari senar. Indonesia. Gitarnya udah punya? Udah. Wah, Aku juga mau dong. Tadinya kalau belum punya, tadinya mau dikasih gitar juga sama Mas Bagas. Bercanda saya. Kita? Dia, aku tanya kan dapat senar kan. Gitarnya Udah punya, ternyata udah punya. Oh udah punya. Sayang ya. Ya, udah. Nah, mumpung udah nggak punya nih. Aransemen ya, tadi ngomongin aransemen. Lagi-lagi seperti dalam pencipta lagu, maksudnya nggak ada bener salah ya. Betul. Ya, tapi biasanya di sanalah peran produser biasanya. Produser adalah peran utama ketika kita, apalagi kalau mau rilis single gitu ya. Iya, tapi nggak mutlak ya tapi ya Nggak mutlak. sebenarnya. Kalaupun pencipta lagunya atau Kita sendiri ya. Iya, dalam tanda petik artisnya, pencipta lagunya itu punya keinginan seperti apa? Bebas. Bebas. Dan bebas, bener-bener bebas. Mau dibikin akustik kek, mau dibikin ngeband kek, mau dibikin. Sebenarnya balik lagi ya, kalau misalkan ini lagunya mungkin mau dijadikan sebuah single gitu untuk disebarluaskan gitu, sebenarnya mungkin itu juga bisa jadi titik balik teman-teman untuk bisa mikir ini kira-kira mau didengarkan orang-orang musikku itu seperti apa ya, dan itu berkaitan juga dengan referensi yang kita dengarkan gitu. Semakin kita tahu referensi kita apa, ya kita juga pasti akan tahu nih arahnya kira-kira lagu ini supaya tetap ada benang merahnya jadi kita banget, itu mau dibawanya kemana ya gitu. Faktornya pun macam-macam, Ya. ya kan? Misalnya satu faktor budget, Ya. sehingga jadi akustik Betul, misalnya. itu bisa. Iya. Karena akustik pun bisa jadi enak. Iya, karena ya bisa jadi apa? Dia bisa jadi enak. Bisa jadi enak. Kemungkinannya bisa jadi enak, belum tentu menjadi sesuatu yang buruk gitu ya kan. Tapi makan budget nih, nggak perlu bayar basis, nggak perlu bayar drummer gitu misalnya. Gue mau ngisi sendiri biar nggak bayar apa-apa gitu. Ya misalnya kayak gitu. Jadi aransemen nggak ada tolak ukurnya ya. Iya. Dan tema apapun boleh seiring dengan tema lagunya, aransemennya. Misalnya dengan lagu sedih, tema lagu sedih mungkin dengan memang sedih yang akustik yang nilon gitu Iya. misalnya, atau bahkan bisa juga dilawankan bisa Dilawankan dengan nada yang gembira gitu. dengan nada dan beat yang gembira, padahal liriknya mungkin depresif misalnya seperti Help gitu kan, Beatles lagi gitu ya. Fans berat Beatles ya. Oh itu ada masalah. Ya cuman itu lagi ketika kita membuat lagu gitu Ya. lah. Apalagi di zaman sekarang kita udah bebas banget mau bikin lagu sendiri, mau nge-produce sendiri, mau ngerilisin itu sendiri. Jadi kita menurut aku
lebih bebas banget sih menentukan karya kita tuh mau dibikin seperti apa. Sampai rilis sendiri juga udah Sampai bisa. rilis loh, sendiri sama. pun udah bisa. Gitu. Tuh, jadi peran produser dan musik director itu beda nggak sih sebenarnya? Sama. Sama. Cuman produser lebih masuk juga ke dalam ranah teknis. Iya. Ya bunyi-bunyiannya mau seperti apa. Music director juga kan maksudnya kan mau dibawa misalnya mau dibawa kemana musiknya itu maksudnya mau elektronik mau atau apa. Kalau produser tuh lebih memikirkan the whole package of the songnya mau diapain gitu sampai ujungnya gitu. Berarti Sampai masternya kayak gimana? Berarti Mas Vega produser, kamu juga produser berarti bang? Iya. Iya Harusnya ya? sebenarnya semua songwriter itu sebenarnya produser juga ya? umumnya Umumnya, tapi ya. biasanya Tapi menggandeng seseorang ya. Mas atau atau Bu gitu, aku butuh bantuanmu. Tapi memang perlu sih kadang-kadang di dalam ranah seni ini ketika kita menciptakan lagu gitu, terus kemudian kita fokus ke situ, kita terlalu zoom in ke situ. Yeah. Kita butuh pandangan orang yang eye gitu misalnya atau yang zoom out gitu, yang Mas enaknya diginiin, coba deh gitu. Jadi kayak kalau dalam dunia kesehatan mungkin second opinion gitu-gitu ya kan. Iya. Kita butuh point of view dari orang lain juga gitu. Ya gitu ya. Itu menurut aku sangat penting juga karena semakin banyak kita berbagi, jadi makin banyak ide-ide yang masuk juga gitu. Sebenarnya bikin lagu tuh bukan buat bukan nyari uang ya, maksudnya bukan untuk harus jadi hits nih kayak gitu kan ya? Iya, belum tentu gitu. Ketika lagu itu banyak didengar sama orang lain atau orang lain jadi suka sama lagunya, itu sangat jadi bonus buat kita pencipta lagunya gitu. Ya. Tapi kan ya kalau dari segi kita juga mungkin bikin lagu tuh ya gimana sih caranya mungkin biar repetitif gitu, refnya gitu ya, biar gampang diinget gimana sih sama orang gitu, biar nemu hooknya. Suka gitu kan orang-orang bikin lagu nggak hits nih, kayak enak. Tapi pas dibuang malah hits. Iya, ada gitu. Ada juga. Belum tentu yang buangan itu nggak berpotensi jadi hits gitu. Separuh nafas katanya dulu itu adalah nambahin durasi. Karena zaman dulu kan kaset tuh. Aduh kurang nih lagunya nih. Masukin lah separuh nafas gitu. Kabarnya gini nih, sketsanya nih Mas Dani kurang durasinya gitu. Udah, gak ada lagu banyak, gak ada lagu liat tuh gitu. Gak ada lagu lagi. Ada nih. Ada nonet itu malah jadi hitsnya. Gitu, dan itu tambahan di paling akhir sesi rekaman album Bintang 5 katanya begitu. Jadi kan maksudnya belum tentu yang dipikirkan dengan sangat bisa aja lagu ya, misalnya kita bikin album gitu ya, terus bisa aja kita pikir ya udahlah masukin aja lah biar jadi 10 lagu gitu. Gue kekurangan nih kayak 1 lagu lagi tambahin tahu ya lagu itu yang jadi hits gitu. Kita beberapa lagu tuh kadang-kadang misteri, kita nggak tahu, kita bisa mikir horor ya. Kita bisa mikir nggak mungkin lah lagu ini jadi hits ya, tau orang sebenarnya lagu yang itu. Oke. Nah ini sebelum ke pertanyaan teman-teman, kamu saatnya aku ingin pamer satu lagu yang pernah aku menciptakannya tapi tidak merilisnya sendiri. Maksudku bukan dinyanyikan oleh saya pribadi, tapi waktu itu dinyanyikan oleh Al Ghazali waktu itu. Sebelum siapa dia? Jelas nih. Al Ghazali Putra Dewa. Putra Dewa. Anaknya Ahmad Dhani. Hercules. Anaknya Zeus ya. Jadi waktu itu saya menciptakan lagu ini tanpa membayangkan hal yang ini sebenarnya. Tapi ini pengalaman adalah saya berada di sebuah pesawat lagi pulang ke Surabaya, lalu di dalam pesawat ada pramugarinya. Cantik sekali. Ini judulnya apa Mas? Judulnya Kurayu Bidadari. Judulnya Kurayu Bidadari. Jadi bayangkan seseorang laki-laki yang naik pesawat kemudian melihat pramugarinya cantik ya kan. Ayo kan, gitu kan, ya kan, pulang ke Surabaya soalnya, ya kan. Tapi nggak bisa kenalan, nggak berani kenalan, nggak berani ngapa-ngapain ya kan, takut apapun itu ya kan. Kemudian saya hanya terbersit, ini aku di atas awan nih. Naik pesawat di atas awan dong, ya kan. Wah ini aku di surga kayaknya nih. Hiperbolisnya bahwa refnya tuh baru aku mengerti artinya bidadari. Ini lagu gua tau Mas.
Iya. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini. Gitu kan? Oh, nggak perlu cerita dulu. Oh, apa nanti aja ya habis nyanyi waktunya habis nanti nggak ya? Baik, aku sikat dulu ya kan. Sikat. Jadi ini saatnya. Bait pertama kita di atas awan, yaitu di atas pesawat maksudnya. Ya. Saya lugas saja waktu itu niatnya, walaupun kelihatannya kayak kiasan ya. Ya itu sebenarnya aku di atas pesawat. Lalu bait ketiga menjelaskan juga bahwa sebentar lagi kita segera tiba, segera landing, lepas dari mimpi karena waktu itu aku ketiduran. Lepas dari mimpi kita jalan realita bahwa setelah mendarat aku dijemput pacarku waktu itu. Sedap. Ternyata ya nggak berani nyapa lah, nggak berani kenalan gitu karena ya emang sebenarnya udah punya pacar gitu. Gitu, itu Jadi, adalah pengalamanku. Menurut aku bikin lagu tuh inspirasinya bisa dari mana aja, karena membuat lagu itu ya niatnya kita sebagai pencipta lagu kan ingin bercerita, menyampaikan pesan gitu. Menyampaikan ide pokok dulu tuh pelajaran SD, ya kan? Bahasa Indonesia tuh. Bahasa Indonesia ya kan, karena emang Ide pokoknya apa? sampai nggak kepada Sampai pemerintah, apa ke enggak. pendengar gitu kan. Jadi ingat Bu Siti Rokaya, guru bahasa Indonesia Bu. Kenapa? Iya itu ngomongnya. Bu siapa namanya? Siti Rokaya. Bisa tiba-tiba Siti Rokaya, yo Mas Bagas. Terinspirasi Mas. Terinspirasi ya. Oke. Bukan Siti Nurbaya bukan ya? Sebelum lanjut Mas, Pertanyaan. Enggak, aku mau nanya gitar yang kamu pakai itu sebenarnya berdua. Ini bisa dibawa ke kasur ya. Loh, ini bisa dibawa kasur kan? Iya kan? Bisa. Untuk inspirasi tadi kan, Bisa. ketika kita melayang-layang udah mau ngantuk tuh ya kan. Aku bisa bawa ini. Oke. Dan ini? Ada dua kan? Ya. Aku pakai Yamaha FSX 800C. Ini lagi aku pakai manggung kemana-mana. Woi, thank you Pak. Wah. Gitu. Dan nampaknya sama Uap lebih pas. Lebih pas ya kalau di badan aku. Iya kan? Buat dia Karena ini sih. lebih slim. Ya. Iya, benar. Jadi S-nya itu adalah slimnya ya. Iya. Ya. Kalau Nah, Jax ini FG. gede gitu. G-nya gede. FGX 820 ya? 830C. 830. FG, inget-ingetnya itu aja, FGG itu gede. Yang ini FS itu small. Kenapa bukan kecil ya? Tapi ini warnanya sama ya? Warnanya sama, Warnanya natural sama. ya. Sama natural. Ini ada pilihan warna ya. Ada pilihan warna. Ada beberapa pilihan warna. Itu dong. Tadi kan ada di depan dibilang ada tips mengenai stage performance-nya. Jadi kita udah punya lagu, Ya, mau diperformin di mana dan gimana cara mendapatkan apa ya? Kan kadang kalau soundnya kurang enak, oh ya, kita nggak pede gitu ya. betul. Seperti hari ini kita bisa percaya diri karena gitar ini sudah dilengkapi dengan pickupnya ya. Betul. Dengan elektronika dengan fitur preamp-nya. Nggak Pak Marzuki kalau Pak Marzuki. Apa itu? Guru elektronika. Tadi siapa tuh soalnya? Bagas nih, punchline terus dadanya. Dan ini preamnya bagus. Preamnya ya. Preamnya bagus. Apa namanya? Ada tinggal colok jreng atau? Ya, dia preamp-nya kata Uap kan bagus kan, memang dia ada trip band, Ya. Oh, trip trip band band. Eki, sehingga kita bisa adjust langsung di sini. Jadi di sound engineer Tinggal Tinggal di ya. flat aja dulu, Flat aja ya dulu. kan? Dengan kalau misalnya ada trouble dengan sound system yang mungkin feedback dan sebagainya, cut sini dulu. Kalau misalnya masih kurang baru ke sana gitu kan. Biasanya gue coba pakai di iBox dulu sih. Oke. Jadi dari sini ke kabel atau wireless seperti kita sekarang ini menuju ke direct box ya. Kabel itu. Apa? Gak apa-apa. Terus kan, aku cuma mikir mau Ya, itu. ngomong apa lagi selanjutnya. Aku Langsung ke di iBox karena gitar akustik memang tidak perlu ampli. Kalaupun memang ada ampli yang didesain untuk gitar akustik, ya itu aja boleh. Oke, Tapi jangan dimasukkan ke dalam ampli gitar elektrik. Oh iya betul. Jangan mas. Jangan. Jadi mending langsung direct ke mixer atau ke dialbox tadi. Yes. Betul. Yang full range. Itu udah aman pasti. Langsung track Itu pasti aman. Aman. Tapi kalau tips dari saya untuk akustik akan lebih, karena ini akustik itu sebenarnya kan mensimulasi suara ini nih.
ya kan, nggak pakai elektrik tuh barusan aku matiin ya kan. Nah itu kan pasti ada pantulan dari bahan ini dari atas, dari ruangan gitu. Akan lebih merdu dan syahdu jika ditambahin efek reverb. Betul. Melewati itu, space pass ada ya? Ada reverb Di sono tadi kita mas. di sana. Kamu minta reverb? Coba deh. Boleh ya? Coba dibuka Tambahan sedikit. reverb sedap. Kayaknya aku yang tengah. Coba Mas Arif dibantu. Ada gak? Room aja atau hall aja yang biar ekstrim ya. Nah manis ya. Cep. Nah itu dia. Iya kan. Walaupun ini. Ya. Ini enak ya kan. Coba. Nah itu dia. Mantap ya. Jadi teman-teman yang tertarik dengan gitar FGX dan FSX 820 ini teman-teman bisa lihat sampai besok di booth Yamaha, di booth Hari-Hari Music bersama Yamaha di alamatnya apa ya Pak yang namanya? Nggak ada alamat ya, berarti di depan pintu masuk ya sebelah kiri kelihatan ada logo Yamaha, bisa dilihat. Ada diskonnya Pak Arif ya? Hingga berapa? The best lah pokoknya. The best pokoknya, oh diskonnya the best. Yang ini nih. Ini loh. Itu apa? Oh best itu. Iya. Best. Ya enggak? Clever. Asik ya? Nah, ini ya. Ini loh. Best pokoknya. Gini. Sebelum kita tutup berlagu terakhir, masih ada dah? Jadi setelah reverb sebenarnya senar ya. Mau ngasih senar Oh ya oke. Oke. Tebakan. Ada pertanyaan lagi? Oh boleh mas. Pertanyaan boleh. Agak maju ya mas ya? Dari sini nggak apa kan? Boleh. Senarnya kurang panjang sih. Senarnya kabel maksudnya. Di sini aja nggak apa ya? Oh. Ada nggak sih pertimbangan tertentu dalam nyusun chord kalau bikin lagu? Karena kan kadang jadi itu lagu-lagu yang ini sebenarnya ini chordnya tuh mirip-mirip nih satu dengan yang lain. Susah pertanyaan. Aku pernah nonton itu, tapi aku belum pernah melakukannya. Iya. Pernah nonton bahwa hits itu Sama Mas Abi. Mas Abi, terima kasih Mas Abi, pertanyaan kamu bagus. Soalnya bukan artis-artis ini mikir lu guys. 1564 itu katanya hits song katanya. Katanya. Satu. Iya itu katanya. Ada nggak sih katanya kan? Ada yang pernah membahas seperti itu sih. Ya. Aku belum pernah melakukan itu Belum, karena nggak suka ya. Kayak tipe aku kalau bikin lagu ya udah yang ada di kepala kita ya udah. Itu. Kalau aku menghindari itu kayak itu gampang. Iya. Kalau alasanku Iya, itu aku juga mikir gitu. Iya. Kayak terlalu simpel chordnya belajar Iya, deh gitu. kayak kurang ya. Padahal tapi sebenarnya kayak kemarin yang lagi hits tuh yang apa baby apa? Apa sih mas? Baby. Oh my. Oh Angel kok baby. Itu Britney Spears, Mas. Angel baby itu lihat tuh. Dia kan 1 6 2 5. Itu terus satu Putar satu lagu itu terus mentok Nah ya. itu susah lo bikin lagu kayak gitu. Ternyata buat kita yang terbiasa bikin lagu ruwet, bikin lagu yang simple gini, itu Kadang malah susah. Itu susah. Kadang malah susah. Tapi layak dicoba, ya kan? Itu muter-muter terus itu sampai habis. Iya ya sih. Pokoknya sampai habis chordnya pasti diulang-ulang gitu. Enggak nih, pre-chorusnya. Feel like the blue in the rainy night or not. Gitu kan? Habis itu terus T dan chordnya chord genep gitu loh. Apa? Chord utuh aja gitu. Nah itu hits loh, yang kayak gitu. Tapi aku ada mas, satu lagu, aku ingat nih, upcoming single aku, Asik. itu dari awal sampai akhir Chordnya sama. Nah itu susah bikin itu.
Iya. itu susah. Tapi sudah Coba rilis. gini dong. Coba. Listen to your heart, say with love you show. I tell you if this goes on, I'm sure you'll get me. Listen to your heart, in your deepest heart you found my heart. Can we just leave, just you and me? I thought what I felt truly gone, until you're here I feel alive. You give me love I can't deny. For the love with you is what I'm waiting for. You give me warm in a cold night. The way you love I can't deny. And now you're mine and I am yours. For the love with you is what I'm waiting for. Sampai habis kayak gitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan boleh, dan itu lagunya belum rilis ya kan? Rahasia kan masih. Apa itu? Rahasia. Enggak. Oh, enggak ya berarti. Tapi upcoming akan Upcoming. rilis minggu depan. Enggak, minggu depan juga mas. Gimana? Promoin dong. Sambil Ini malam. bakal rilis barengan sama album aku. Wow. Asik. Nah, kapan belum tahu? Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Oke, teman-teman ditunggu. Ditunggu. Adanya Mbak Wap. Dan itu nggak mudah membuat apa istilahnya ya, menahan rasa. Menahan rasa untuk mengeksplorasi chord itu susah banget. Iya, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada pilihan barisan chord, nggak usah dihiraukan. Yang penting nadanya apa menjadi identitas lagumu itu gitu, yang enak gitu. Gitu. Baru tadi sore aku mendengarkan sebuah lagu yang belum pernah rilis dari Mas Sony. Tadi mendengarkan, ini perkenalkan Mas Sony di depan ini, kawanku, apa menciptakan lagu yang asik banget barisan nadanya, sehingga chordnya harus menemani ke sana. Jadi chord ini menemani apa tugasnya, karena yaitu nanti lagu kita yang terakhir itu lagunya chordnya aslinya bukan di situ, tapi kami berdua akan menyanyikannya di sana. Dengan versi yang berbeda. Iya. Tapi nadanya tuh sama loh. Nadanya sama. Nadanya sama. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja. Baiklah. Yes. Karena itu tadi itu menunjukkan bahwa chord itu sebenarnya nemenin aja. Betul. Nganterin gitu. Kemana? Kelurahan. Selesai. Ke kelurahan. Nganterin. Jadi kayak lagu apa namanya? Ya itu tadi apa? Bahwa identitas lagu itu adalah notasi dan liriknya. Dan liriknya. Chord bisa sembarang. Bisa dirubah. Yang penting leading note-nya yang diciptakan oleh pencipta lagunya ketutup sama selimut chord ini. Nah, nganterin dan Jangan sampai diselimutin. jadi nggak nyambung juga gitu. Iya, jangan sampai nggak ada di chord itu betul, gitu betul. misalnya. Akan menjadi pemaksaan. Tapi di sisi lain, contohnya Don't Look Back in Anger, pada tahu lagunya Cak Oasis, ya kan? Itu sebenarnya ada sebuah pemaksaan di sana. Sleep inside the eye of your mind, ya kan? Don't you know you might find. Sebenarnya E-nya ini tidak beralasan, kecuali dia ingin membuat lagu itu lebih maco. Iya. Karena itu 3 mayor itu membuat lagunya jadi lebih kuat gitu. Karena nadanya sedang di sini. Kalau misalnya Sleep inside the eye of your mind, don't you know you might find, boleh dong. Boleh, Karena boleh. D minor gitu kan. Atau don't you know minor aja nih. Kayak chord itu cuma jadi jembatan dong ya. Iya. Don't you know. Kan dia lagi gini nadanya. Nah, ini F-nya karena dia nadanya di situ gitu. Dengan itu sus gitu kan G-nya. Nah, sementara E ini loh, si E-nya menjadi major ini tidak beralasan sebenarnya, tapi kecuali satu alasan itu tadi gitu. Demikian perihal chord yang bisa disimak juga di Saya ulang lagi. Sini Tak Kasih Tahu. Sini Tak Kasih Tahu. Iya, ulang. Sini Asko. Demikian perihal chord yang mungkin bisa disimak juga di Sini Tak Kasih Tahu. Nah, di TikTokku. Oh, asik namanya? sedap. Vega dan Antares. Asik. Promo. Oh. Asik. Yes. Kita apa namanya? Rekapitulasi. Ya, boleh. Kita rekap. Kita rekap. Jadi satu, untuk menulis lirik
itu emang harus perlu latihan ya kalau gitu ya. Perlu latihan, semakin sering Perlu kita latihan. ya, banyak-banyak dengar referensi dari banyak baca. genre apapun, banyak baca. Banyak baca. Karena aku waktu kecil tuh pertama aku bikin lagu kan kelas 3 SD. Yang itu? Yang itu. Ya ceritain dong. Aku itu Tentang apa? Aku itu mungkin lebih dewasanya lebih cepat daripada anak-anak seumuran waktu itu. Karena aku waktu SD, aku bikin lagu pertama kan kelas 3 SD. Aku tuh udah ngebaca buku sastra. Jadi lagu pertama yang aku tulis itu judulnya Mendua, Mas. Oke. Pasti ke Ayo, SD. Bro. Pasti habis nonton Noktah Merah Perkawinan ya itu ya. Jangan Tersanjung. Bikinnya lagu berdua. Dua anak SD, Iya. my friend. Jadi menurut aku dengan kita banyak baca buku gitu ya, menambah banyak kosakata kita juga dan jadi ya memperluas sih kira-kira mau bikin lagu tema yang meluas tuh bisa banget gitu. Baiklah. Untuk core yang dipelajari adalah sirkulasi apa namanya? Iya, bukan sirkulasi. Bukan sirkulasi apa namanya? Progres ya. Progression ya perlu sebagai pegangan aja, tapi jangan sampai menjadi limitasi. Jangan Jangan sampai- dilimit ya. Jangan dijadikan itu sebagai jadi magerin. Jadi pager, tapi itu sebagai pengetahuan aja gitu. Tapi Betul. liar aja tetap liar gitu. Oke. Asal masih tetap nyambung. Ya, Kalau jadi yang nggak nyambung kan ya kocak ya. itu dia. Luar biasa udah. Aku ucapkan terima kasih atas malam ini ya. Sama-sama. Waktu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih stay di sini. Teman-teman, saya tutup malam hari ini karena waktu Joe yang memisahkan kita udah 9:30. Lagu terakhir dari mereka, lagu terakhir aku ngomong. Lagu terakhir, Jadi lagi lagu terakhir. terakhir gitu. Jadi lagu terakhir dari Vega dan Mbak Wafidia. Saya Bagas Radio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Lagu terakhir. Lagu terakhir ini teman-teman pasti semuanya tahu sehingga saya ingin. Oh iya boleh juga mas. Saya ini agak takut main lagu ini malam ini karena di samping saya tuh additional gitarisnya gitu. Iya. Takut Jadi aku. ketahuan lagu apa. Jadi ketahuan ya lagu. Mudah-mudahan bisa ikutan bernyanyi. Minimal teriak-teriak aja. Bagiannya yang Oh, ya boleh gitu. Boleh dicoba? Oh salah. Salah chord ini. Jadinya main D. Gua latihan. Lebih tinggi lagi ya berarti ya. Bukan itu mama, bukan itu papa, bukan itu mama, bukan itu papa. Masih ada waktu rumah cinta bersakit di zaman mencoba kikis tak beli
Terima kasih Jamaah Musik, terima kasih Hari-Hari Musik, terima kasih. Terima kasih Mas Vega, terima kasih Mas Bagas. Dan kita juga bakal keliling ke kota-kota kesayangan teman-teman semua. Jadi nantikan kehadiran kami berdua di kota-kota yang lain. Betul. Terus terima kasih.